warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan saya Trinanda Sasi Ramadhani dengan NPM 2472115. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Hai teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan sejarah singkat tentang Istana Siak Sri Indrapura. Istana Siak Sri Indrapura atau Istana Aseraya Hasimiyah atau Istana Matahari Timur merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang selesai dibangun pada tahun 1893. Istana Siak dibangun dengan gaya-gaya Melayu, Eropa, dan Arab. Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-17 di Pulau Sumatera, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, seorang keturunan Kesultanan Malaka yang melarikan diri dari serangan Portugis. Pada awalnya, Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan yang menjadi titik persinggahan utama bagi kapal-kapal dagang yang berlayar di Selat Malaka. Istana Siak Sri Indrapura menjadi destinasi wisata yang menarik di Riau, menggabungkan nilai sejarah dan budaya. Untuk biaya masuk ke Istana Siak Sri Indrapura sangat terjangkau. Pengunjung dikenakan biaya retribusi yang rendah, yaitu 10.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Aksesibilitas terletak sekitar 2 jam berkendara dari Pekanbaru, memudahkan wisatawan untuk mengunjungi. Kalau teman-teman perhatikan, Istana Siak itu dikelilingi oleh patung-patung burung elang. Mengapa burung elang? Karena burung elang memiliki mata yang tajam untuk berfungsi pengawasan dan menjaga kerajaan. Artinya, menguasai daripada negeri takluk kerajaan. Selanjutnya, tempat ini merupakan meja pertemuan Sultan Siak, dibuat dari kayu jati oleh seorang pengrajin asal Jepara pada tahun 1890 silam. Meja yang dilengkapi 18 kursi sandar yang juga terbuat dari kayu jati. Nah, kalau yang ini pasti kalian sudah tidak asing kan? Ini merupakan cermin permaisuri Tengku Agung Syarifah Latifah, istri dari Sultan Syarif Qasim II. Cermin ini memiliki lebar 30 cm dan panjang 40 cm. Cermin ini terbuat asli dari kristal yang diasah. Dulu hanya permaisuri yang boleh bercermin di cermin ini. Pasti kalian yang sudah pernah ke Istana Siak, kalian sudah tahu kenapa cermin ini tidak boleh kena flash. Ya, kita boleh foto di sini, tetapi kita tidak boleh menggunakan flash karena cermin ini jika kena flash maka dia akan rusak karena ini terbuat dari kristal asli. Komet adalah alat musik bersejarah yang hanya ada 2 di dunia. Satu di Istana Siak dan satu lagi di Jerman. Alat ini dibawa oleh Sultan Syarif Hasim, Sultan Siak ke-11. Nah, kalau yang ini merupakan lukisan gading gajah. Kenapa disebut lukisan gading gajah? Karena mempunyai bentuk lukisan seperti bentuk gading gajah. Lukisan ini bercerita tentang flora dan fauna kekayaan alam kerajaan. Karena dalam lukisan ini semua tanaman tropis. Lukisan ini dipersembahkan kepada Asy-Syaidi Syarif Hasim Abdul Jalil Syafruddin pada tanggal 25 Juni 1898.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, Istana Siak tidak dapat mengibarkan bendera karena warna merah dan putih diblok oleh Belanda. Kemudian, istana mencuri bendera Belanda dan menyobek warna biru. Kemudian dijahit tangan oleh permaisuri kedua dan dikibarkan pertama kali oleh para paskibra. Kemudian sejarah singkat tentang bendera Istana Siak yang berwarna kuning keemasan, memiliki lambang kerajaan yang menampilkan motif kepala naga. Di atasnya terdapat kalimat Allah dan kaligrafi Muhammad, mencerminkan identitas Islam dan budaya Melayu. Bendera ini menjadi simbol kebesaran Kesultanan Siak Sri Indrapura dan digunakan dalam berbagai upacara resmi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Qasim II mengibarkan bendera merah putih di istana, menegaskan integrasi kerajaan dengan Republik Indonesia. Berikut merupakan meja belajar Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II yang memerintah Kerajaan Siak Sri Indrapura dikenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan. Ia mendirikan beberapa sekolah, termasuk Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah pada tahun 1917 dan Latifah School pada tahun 1926 untuk perempuan, serta Hollandes Inlandes School atau HIS berbahasa Belanda. Sultan juga mengundang guru dari luar negeri dan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Selain itu, meja belajar bersejarah di Istana Siak dibuat dari kayu jati oleh pengrajin Jepara pada tahun 1890. Menjadi simbol pertemuan penting di era kepemimpinannya. Baik, selanjutnya dilanjut dengan cenderamata yang ada di Istana Siak. Cenderamata Istana Siak mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya Kerajaan Siak Sri Indrapura. Di dalam istana terdapat berbagai artefak bersejarah seperti contohnya mahkota kerajaan berlapis emas, singgasana yang dihiasi ukiran indah, dan komet alat musik bersejarah yang unik. Selain itu, terdapat juga kursi kristal yang menjamu tamu. Cermin kristal yang dipercaya dapat meningkatkan kecantikan, serta bendera kerajaan yang menampilkan lambang khas. Koleksi ini memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan tradisi masyarakat Melayu pada masa lalu. Masih banyak cenderamata lainnya yang ada di Istana Siak Sri Indrapura. Istana Siak Sri Indrapura memiliki 15 ruangan yang berfungsi sebagai tempat sidang dan peristirahatan. Kini, Istana Siak berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai artefak bersejarah, termasuk mahkota kerajaan, meriam, dan peralatan rumah tangga. Istana ini juga menjadi destinasi wisata sejarah yang penting di Riau. Istana Siak Sri Indrapura terdiri dari 2 lantai dengan total 15 ruangan yang memiliki fungsi berbeda. Lantai pertama terdiri dari 6 ruangan, termasuk ruang tunggu tamu, ruang tunggu kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, dan ruang sidang kerajaan. Kemudian lantai kedua memiliki 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat istirahat sultan dan tamu. Istana ini juga dilengkapi dengan meriam dan bangunan kecil yang dulunya digunakan sebagai penjara sementara. Kini, istana berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai artefak bersejarah. Istana Siak Sri Indrapura memiliki luas sekitar 32.000 meter persegi.
yang mencangkup kompleks 4 istana, Istana Siak, Istana Lima, Istana Pajang, dan Istana Baroe. Istana Siak memiliki luas 1000 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai dengan total 15 ruangan. Arsitektur istana menggabungkan elemen Melayu, Arab, dan Eropa, mencerminkan kekayaan budaya yang ada di wilayah tersebut. Baik teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah singkat Istana Siak Sri Indrapura. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.